Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Helena Levia, calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 8 Pusaka Kaur dari Kabupaten Kaur, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Adapun pertanyaan tematik di dalam modul 1.1 koneksi antar materi, yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Dua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Tiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Namun, sebelum itu, kita lihat lagi asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kesyakapan hidup secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Adapun latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. 1. Merdeka belajar. 2. Berhamba pada anak. 3. Budi pekerti. 4. Kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Kodrat anak bermain. 6. Ing ngarsa sungtolodo. 7. Ing madya mangun karsa. 8. Tutpuri handayani. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, guru masih mendominasi pembelajaran atau pembelajaran masih teacher center. Kemudian, pembelajaran hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Sehingga pembelajaran masih berfokus pada ketercapaian materi segi kognitif. Sehingga saya menganggap peserta didik yang sudah mencapai KKM dianggap pembelajaran sudah berhasil. Biasanya, saya hanya melihat dari aspek kognitifnya saja. Misalnya, saat mereka menyelesaikan soal berupa tugas atau ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya belum memahami karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran di kelas belum berdiferensiasi. Kemudian, saya hanya melihat murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran belum menuntun peserta didik sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Sehingga, sebelumnya saya cenderung belum memerdekakan atau memperdulikan apakah peserta didik benar-benar paham. Karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi, mengingat materi yang disampaikan cukup padat tiap semesternya. Sehingga peserta didik cenderung menghafal tanpa memaknai dari materi yang disampaikan. Adapun gambaran pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1 dapat terlihat dari video pembelajaran yang masih berpusat kepada guru atau teacher center. Di sini terlihat pembelajaran masih banyak guru yang menjelaskan dibandingkan murid yang aktif di dalam pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah objek pembelajaran, tetapi subjek pembelajaran.
Murid memiliki kebebasan berepresentasi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Saya harus mempelajari karakteristik peserta didik dan menghargai setiap karakteristik peserta didik, sehingga saya dapat melihat bakat peserta didik dan menuntunnya sesuai kodratnya. Karena setiap peserta didik dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga di dalam mendidik, guru harus memerdekakan peserta didik dalam belajar. Adapun yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sehingga pembelajaran berpusat kepada peserta didik atau student center, tidak lagi teacher center. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi, yang berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. 3. Menerapkan sistem AMONG atau pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada peserta didik. Berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dan menjalin komunikasi yang baik antara pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.